Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup manusia tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang ia harus melewati jalan yang rusak sehingga melewati jalan yang landai. Terkadang juga manusia harus tersandung oleh batu cadas setelah melalui jalan yang luas dan halus. Harinya penuh dengan warna, dan inilah tabiat kehidupan. Tidak ada yang bisa mengelak untuk darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum insana fi kabad." Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan susah payah. Quran surat Al-Balad ayat 4. Tapi kita sebagai umat Islam harus pintar-pintar bijak untuk menghadapinya. Bagaimana? Maka kali ini saya akan menemani waktu berbuka puasa teman-teman yang di rumah untuk menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan karena Allah Maha Tahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Ketika di saat kesedihan manusia menimpa, yaitu di mana satu impiannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Dan inilah banyaknya seorang yang menyalahkan kepada pihak lain, bahkan menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, inilah yang harusnya kita buang dan mengingat kepada firman Allah. Boleh jadi kamu membenci apapun, padahal itu sangatlah baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai apapun, padahal itu sangat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha Tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini merupakan kaidah yang agung, kaidah yang dimana akan menjadi prinsip keimanan, beriman kepada qada dan qadar. Banyak orang yang mengetahui rukun iman yang keenam ini dari nama hingga istilah, tapi apakah ia tahu makna dan hikmah sesungguhnya dari qadar dan qadar tersebut? Belum tentu. Perlu diketahui nih teman-teman, takdir yaitu qadar adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditulis oleh kalam Allah dari segala sesuatu hingga akan terjadinya akhir zaman. Lihat terjemahan Al-Wajiz fil Aqidati Salafis Shalih Sunnah wal Jamaah halaman 95. Beriman kepada qada dan qadar, baik buruknya di mata manusia, adalah menjadi prinsip akidah. Tidak akan sempurna imannya seseorang sehingga ia beriman kepada qada dan qadar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan sempurna imannya seseorang sehingga ia beriman kepada qada dan qadar, dan yakin bahwa apa yang luput darinya tidak akan menimpanya, dan apa yang menimpanya tidak akan luput darinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Beriman kepada qada dan qadar. Hadirin, musibah-musibah, kejadian-kejadian yang menimpa manusia adalah di mana semuanya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kehendak Allah pasti akan terjadi. Bagaimanapun kita ingin menghindarinya, ingin mengelak dari kehendak Allah, jika memang terjadi, jika memang telah dikehendaki pasti akan terjadi. Dan juga sebaliknya, ketika kita ingin mewujudkan suatu apapun, ketika Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada bencana apapun yang menimpa bumi ini, tidak juga kepada dirimu, melainkan telah dicatat oleh kalam Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Lalu Allah meletakkan Quran surat Al-An'am 59, Al-Baqarah ayat 216 sebagai menjadi pedoman hamba-hambanya, supaya kita jauh dari kata keresahan, kita tenang, kita nyaman, kita beriman kepada qada dan qadar. Ada sebuah kisah, ibundanya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau menghanyutkan anaknya Nabi Musa alaihissalam ke lautan dengan penuh cemas, kekhawatiran yang sangat mendalam. Tapi apa takdir Allah? Apa yang terjadi kepada Musa mungil itu? Dia terselamatkan. Justru Allah menyelamatkannya dan membawakannya ke tempat kerajaan yang nanti akan menumbangkan kejawaannya. Maka dari itu teman-teman, ada lagi nih sebuah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditinggal wafat oleh Abu Salamah radhiyallahu an, Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang terkena musibah lalu ia mengatakan kalimat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan lagi kembali kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah pahala yang telah musibahku, maka gantikan yang lebih baik. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya,
Di manakah dan siapakah orang beriman lebih baik daripada Abu Salamah? Lalu aku mengatakan doa yang di atas, lalu Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah teman-teman, ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha terkena musibah, ia menjalankan perintah Allah. Ia bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ia mengutamakan mendoakan dari kalimat yang di atas, lalu Allah menggantikan yang lebih baik dari apa yang pernah ia banggakan sebelumnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu teman-teman, berimannya kita kepada qada dan qadar akan mengantarkan kita ke jalan yang hikmah atas penciptaan Allah, dan yakin bahwa apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran semuanya akan terjadi dan akan telah disiapkan pada nantinya. Teruslah berusaha, teruslah berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa kita meskipun waktunya akan lambat nih. Tapi Allah bisa aja memperlambat doa kita karena Allah ingin mengabulkannya di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Karena apa? Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha kok kosong. Tugas kita sebagai hamba Allah cukuplah berdoa, berikhtiar, bertawakal, bersabar hingga akhirnya nanti ikhlas dan syukurlah yang akan menentukan. Dan hendaklah kita percaya takdir Allah itu selalu baik meskipun terkadang perlu air mata untuk menerimanya. Teruslah bersabar. Aku tahu sabar itu berat, tapi hadiah dari Allah pasti akan hebat. Semoga kita bisa mengetahui dan menerima takdir semua ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.